Balik. Bukan balik sih, dicoret sih bahasa kasarnya. Dicoret? Nah, tahun keempat dicoret. Ala, dicoret Bukan. habis program. Bukan. Kalau Semen Padang serius dan Semen Padang menempatkan Alan di senior, mau Semen Padang? Kalau mana gue di situ, aku emang nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa ngatur tempo. Udah pernah dicoba beberapa kali, nggak bisa juga. Lama tak terdengar, nama yang satu ini seperti dirindukan kehadirannya dalam kancah sepak bola nasional. Pernah menghebohkan Asia pada tahun 2007 dengan catatan kuatrik fantastisnya. Pemuda kelahiran Padang Pariaman 22 Juli 1992 sempat menjadi asa sepak bola Minangkabau. Pahit getir sebagai pemain telah dilalui oleh alumni SAD Uruguay ini. Sempat diisukan enggan membela klub kebanggaan orang awak Semen Padang FC, Ajo dari Powo ini menyangkalnya dengan tegas. Simak kisah perjalanannya, prestasi, serta klarifikasi terhadap kontroversi yang mengiringinya dalam lensa bola Minang 1 bersama Alan Marta, yang dipandu langsung oleh reporter Minang 1, Rivo Septian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang satu dimanapun berada, alhamdulillah. Malam hari ini malam sekarang ya. Kita kembali bersua dalam lensa bola Minang satu. Kalau biasanya kita menghadirkan mereka-mereka yang sudah pensiun, sudah dipelatih. Dan sekarang kita menghadirkan anak muda ini. Anak muda yang sempat menggoncang Indonesia, yang sempat membuat heboh berita pada tahun 2007 ya. 2007 saya masih ingat itu, tapi tentu Dunsana penasaran apa kejadian 2007 itu dan siapa dia. Kita sapa saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alan Marta ini, apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang untuk aktivitas harian sekarang gimana lagi libur liga ini? Libur sekarang ya paling ya ada usaha lah di rumah. Terus ada juga di sini di Jalan Panjang ada investasi lah gitu usaha. Investasi apa ya? Ya investasi paling di pertanian lah ya. Pertanian? Dari sepak bola tiba-tiba tertarik ke pertanian. Biasa kalau pemain bola ini investasinya di jersey. Jersey juga ada. Oh, ada juga. Jersey juga ada. Kenapa sampai nyantolnya ke pertanian gitu? Ini menarik ini. Ya ada yang paling ada yang teman-teman yang ngajak kan di sini kenal di Jalan Panjang, ya udah coba-coba dulu lah. Asik ya, bertani asik ya. Enak kayaknya. Alhamdulillah gini. Beberapa waktu yang lalu, ini sebelum kita ngobrol jauh ya, waktu yang lalu saya sempat cek di IG-nya Alan itu. Alan ikut berkontribusi nih buat apa ini? Buat COVID ini. Boleh cerita sedikit? Ya, gimana ya waktu itu banyak yang senior-senior kan yang mulai kayak lelang baju kan. Iya. Ya, saya juga mau coba gitu kan. Ternyata positif tanggapan yang ini, banyak yang nawar gitu kan. Akhirnya waktu itu lelang apa waktu itu? Baju Sriwijaya. Sriwijaya. Waktu aku main di Sriwijaya lelang, yang ngambil orang Padang juga sih. Iya. Akunya. Hasilnya berapa ya lupa gitu. Pokoknya hasilnya semua aku beliin ke ini baju APD. Buat bantu COVID. Ya? Tenaga medis ya. Tenaga medis ya. Alhamdulillah, artinya sebagai anak muda, sebagai pemain sepak bola punya perhatian lebih juga untuk secara sosial ya. Nah itu nilai plus juga itu. Nah ini menarik ini. Dari tadi kita di opening ada cerita 2007 ini, tapi sebelum sampai 2007 tentu ada awalannya dulu. Jadi tentu Dunsana Minang satu ingin tahu ini seorang Alan Marta ini awal karirnya seperti apa ini. Pertama dulu ya, sebelum ke timnas dulu sempat mewakili Sumbar di usia Piala Medco 15 tahun 2007 itu. 2007. Jadi kita kan mewakili Sumatera Barat. Ya. Jadi waktu itu Sumatera Barat juara 3. Di situ dipantau terus dipanggil buat seleksi timnas. Timnas U15. U16. Jadi seleksi kepilih.
setelah kepilih ya di timnas gitu, di timnas ikuti Piala Asia yang itu, yang sampai yang lawan Vietnam gitu kan, yang 4-1 gitu. Ada striker mungil itu. Ah, Ini yang menariknya bukan apa ya, bukan menangnya, tapi prosesnya itu kan terjadi dari menit 75 ke atas ya sampai ending itu. 2 menit 78 Ya, 78 sampai 2 menit 90. Berarti boleh direntang sekitar 10 atau sampai 15 menit 4 gol. seorang Alan Marta bikin 4 gol 12 menit dan 4 gol. Iya, 12 menit 4 gol di event internasional. Gimana sih caranya gitu? Gimana itu Kalau caranya? dibilangin caranya ya Iya. ngalir gitu aja sih. Hah? Ngalir gitu aja. Kalau 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 diceritain ya nggak tahu sih. Ngalir gitu aja. Ada Ya, kesempatan saya masih peluang ingat bikin beberapa, gol. beberapa proses golnya itu masih ingat. Ada yang apa crossing dari kiri sama Jericho, langsung Rico, sambung. ya. Ada yang soloran itu. Ya. Artinya kalau kita boleh jujur ya, fenomena ini usia muda timnas ini kan mulai blow up-nya, mulai meledaknya kan semenjak generasi ini Alan ini. Setelah itu baru ke sini zaman media, maaf, ada Evan Dimas dan segala macam. Kalau dulu kan zaman aku kan belum terlalu kayak sekarang. Belum Kalau medsos, sekarang kan di medsos, di media sosial, setiap tandingan U16 live. Dulu kan nggak ada, cuma paling cuplikan aja. masih di TV ya. Di TV paling aku dapat di live waktu di 2009 kan Piala Asia U19 itu Iya. yang baru mulai di TV. Mulai di TV ya. Dulu kan 2007 cuma ada di berita aja. Nggak kebayang ya kalau waktu zaman itu ada Instagram ya. Heboh ya. Heboh mungkin. Itu masih ada zamannya Friendster itu. Pernah coba Friendster? Udah sempat Friendster. Jadi transformasi dari Friendster ke Facebook. Facebook, ya. Facebook, Instagram, Twitter itu kan. Kita generasi yang beruntung juga ya. Sekarang nggak tahu Friendster itu. Nggak tahu. Oke, tadi kembali lagi. 2007. Nah, kemudian lanjut. 2007 setelah Piala Asia itu kita kan lolos. Cuman waktu itu sebagian kita dikirim ke Uruguay seleksi. SAD. Nah, SAD. Pertama sih aku nggak yakin buat lolos, kan persyaratannya setingginya 175. Tinggi berapa? 160. Nggak mungkin. 190 ya? Awalnya dulu kan dibincangin dibikin 2 tim katanya kan. Iya. Yang satu stay di Indonesia, yang satu lagi ke Uruguay gitu kan. Aku ya ikutin, enjoy aja, ngalir gitu aja. Tau-taunya kepilih ke Uruguay kan. Nggak nyangka gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berapa lama di Uruguay? 3 tahun. 3 tahun. 2008, 2009, 2010 balik. Balik. Bukan balik sih, dicoret sih bahasa kasarnya. Dicoret? Tahun keempat dicoret. Dicoret? Bukan. Habis program. Bukan. Kenapa Masih ada program terakhir itu kan zamannya Ryuji, masih ada Ryuji. Oh, Ryuji tahun Iya, yang tahun kelima. Tahun kelima. Aku sampai tahun ketiga. Tahun keempat alasannya masalah postur katanya sih. Jadi aku selama di 3 tahun di situ nggak tahu ngapain gitu. Di media aku cuma tahunya di media. Oh, tahunya dari media. Katanya masalah postur apalah nggak tahu. Dari apa? Dari PSSI-nya nggak Nggak dibilangin? ada. Cuman nggak balik lagi gitu aja. Nggak ditelepon balik lagi gitu? Ditelepon cuman nggak balik lagi. Oh, udah di kampung aja. Iya, cari tim di Indonesia kan. Pas itu aku langsung masuk Persija kan. Masuk Persija. Bukan dia memang dicoret. Iya. Lebih baik kita Saya penasaran nih, Kalau tadi Alan tahunya dari media. Ya maksudnya alasannya di Alasannya? media. Ya kalau memang dari tinggi harusnya dari awal nggak lolos ya. Iya makanya. Makanya kan? Jadi 3 tahun aku di situ ngapain aja gitu. Iya. Ini cerita di Uruguay nih 3 tahun gitu ya. Ngapa aja? Ya pastilah. Udah kira-kira itu berapa match itu yang dimainkan selama di Uruguay itu? Kalau di Uruguay itu liganya lebih rapi. Usia 17-nya sama kayak kalau kuliah lebih rapi daripada Liga Indonesia. Liga Indonesia yang Liga 1, Liga 2. Jadi weekend liganya mulai gitu. Ya. Tiap weekend main pasti. Sabtu atau Minggu pasti main. Satu musim liga itu berapa match? Banyak sih. Ada lupa. berapa tim? Masih ingat? Dia dibagi kayak ada level-levelnya gitu. Bagi level. Jadi pertamanya tuh apa ya? Pialanya apa namanya gitu kan lupa. Jadi 20 tim diadu semua dulu kan. Iya. Nanti 1 sampai 10 ke level 1 gitu kan, yang ke 10 ke 20 level 2. Biasanya kita ke level 2 ke level 2 itu. Level 2 sampai. Liganya lebih rapi di situ. Lebih rapi ya? Rapi. Lebih rapi, lebih terstruktur, lebih Ya, latihan kita pun juga lebih rapi. Dari segi makanan juga beda gitu di situ.
Selain itu, apa pelajaran yang diambil dari Uruguay? Banyak di situ, di Uruguay banyak diambilnya lebih disiplin kali Mas. Masa disiplin ya. Pertama kita makan. Mm-mm. Pertama kita datang di situ kita nggak boleh makan nasi. Terus makan apa? Cuman kasih makan kentang yang dihancurin gitu kan. Terus minumnya pertama kita kasih soda putih air putih gitu. Ya. Kaget semua kan pertama kan. Alang gimana reaksinya? Biasanya kalau orang awak ini seleranya tinggi nih, susah ini. Ikutin aja sih sebenarnya. Heeh. Awal-awal sih susah. Susah ya. Habis itu ya setelah pemain banyak ngeluh kan dikasih nasi. Oh, akhirnya dikasih nasi Dikasih juga? nasi. Cuman tergantung berat badan di situ. Misal kalau kita over berat badan, kita nggak boleh makan nasi. Cuma boleh makan sayur-sayuran gitu. Karena Alan ringan bisa makan nasi Boleh. ya? Di situ lebih rapi, Bang. Jadi satu hari itu pemain bisa minum vitamin 7 sampai 5 vitamin. 5 sampai 7 vitamin. Satu hari? Satu hari. Karena ya pemain Indonesia itu ya kekurangannya ya. Nggak mau minum itu. Kenapa? Kelemahannya malas gitu. Padahal satu hari itu bisa sampai 5 sampai itu. Memang bagus buat badan kita. Itu apa ya? Kimia ya? Ya, kimia. Protein, vitamin situ semua. Vitamin kan? Memang pengaruh buat badan kita. Jadi situ lebih rapi lah pokoknya makanannya. Sebelum itu kita latihan timbang badan dulu. Bang berat badan Bawa dulu. dulu. Setelah itu kalau setelah latihan kalau berat badan kita nggak turun, berarti kita nggak maksimal latihan. Sebelum sesudah pasti nih Bang Madan. Ukur lemak 1 kali seminggu. Berarti bisa disimpulkan di sana kombinasi antara sains, ya, sport sainsnya di sana memang dioptimalkan ya. Di situ ada tes kesehatan sebelum kita modal itu usia 17 loh. Iya. Yang punya gigi berlubang aja nggak boleh main. Harus ditambal dulu. Padahal yang main kaki yang nggak gigi ya. Kalau ada apa ya di jari kaki itu apa sih namanya? Kalau Kayak kutil ya? gitu nggak boleh main. Nggak boleh main. Nggak boleh. Harus ini dulu. Sangat ketat kali ya. Ketat. Ketat kayak kutu air apa sih gitu itu nggak boleh. Cedera pun kita di situ sebentar nggak boleh latihan sama pelatih. Pelatih bilang lebih baik setelah 1 hari kalau daripada dipaksain bisa jadi sebulan seminggu. Gitu. Atau mungkin nggak bisa main selamanya. Nah, gara-gara dia bilang walaupun sedikit gitu nggak boleh. Nggak Berarti boleh memang dipaksain. sangat akurat perhitungannya. Nah, selesai ya Sade. 2000 berapa tadi keluar dari sana? 2010 2010. Habis itu Persija. langsung di Langsung ke kontrak Persija. sama Persija. Oke, di Persija berapa lama? 2 musim. 2 musim. Zamannya RD, Ahmad Rahmawan. Oke, 2 musim di Persija, kemudian sempat ke apa ya? Ke Sriwijaya. Kemana tuh? Sempat, dari Persija lu sempat main ke LPI dulu tuh, ada sempat LPI dulu kan, yang 2022 aku main di Persepar dulu namanya, sekarang Kalteng Putra. Kalteng Putra. Itu Kemudian sempat sebentar aja. sebentar aja. Kan kacau juga kan. Liga Nah, kacau. setelah nggak sampai setengah musim sih. Waktu itu usiaku masih 21 kan, Iya. masih bisa main di U21. Oke. Nah, pelatih aku waktu di timnas U16 Subangkit ngajakin gabung ke Sriwijaya U21. Tanpa pikir panjang kan, ya udah gua ambil. Aku ambil ya juara di situ U21. U21, ISL U21 ya. ISL U21. Kemudian dari apa? Dari Sriwijaya naik ke senior. naik ke senior. Nah, senior 2 musim. 2 musim. Sampai tahun 2015. 2015. Habis dari Sriwijaya 2 musim. Balik ke Kalteng. Wah, berarti ISC Kalteng dulu. sudah- Yang sempat ada ISCA, ISCB dulu. Ah. Balik ke Kalteng lagi. Ke Kalteng semusim, terus dapat tawaran di Celebes 32 Palu. Celebes cuma setengah musim sih. Setengah musim kedua, putaran keduanya pindah ke Persikat Depok. Oke, dari Depok berapa lama? Setengah musim. Oh, jadi setengah 2017. Setelah itu nggak main lagi sampai sekarang. Terus Oke. nyelesain kuliah juga kan. Nah, Alan sempat itu di beberapa tim itu. Di Persija, di Sriwijaya, Palangkaraya, Celebes, Persikat Depok. Tapi nggak ada itu kesebut Semen Padang. Alannya nggak mau atau Semen Padang yang nggak mau, gimana ini? Masih gini sih Biar ceritanya.
apa jangan ada apa dusta di antara kita. Waktu itu 2010 pas aku pulang dari Uruguay itu, Mhm. aku jalin komunikasi kan sama Persija. Siap. Setelah itu Semen Padang, aku udah besok dari hari ini udah beli tiket buat ke Jakarta besok, udah ada sama Persija. Hari itu Semen Padang hubungin buat aku datang ke Indarung buat nego. Kalau aku ambil Semen Padang, sedangkan aku udah ada sama Persija, gimana? Etikanya kayak gimana gitu? Ya, sekarang etika profesionalnya Ya, ya. gimana? Kan duluannya kan ke ini dulu, ke ke Persija dulu kan. Persija. Itu pun Semen Padang ditawarkan waktu itu ke U21 dulu katanya. Enggak ke senior. Enggak Ya. ke senior. Jadi banyak yang ngira aku nggak mau main Semen Padang. Bukan nggak mau, tapi tawarannya telat gitu ya. Berarti memang Persija duluan. Iya, Persija dulu. menawar ya. Yang lebih serius gitu. Apa komunikasinya lebih intens ke Persija. Semen Padang nggak ada waktu itu. Kita berandai-andai. Kalau Semen Padang serius dan Semen Padang menempatkan Alan di senior, mau Semen Padang? Tapi kan bukan nggak mau, tapi kan etikanya gimana? Kita udah Enggak, maksudnya kalau Semen Padang serius artinya Semen Padang udah lebih awal kan, dari awal. Ya, kalau dia lebih serius dari awal, Iya, pasti. itu saya maksud. Berarti dari adik kecil seorang Lamata ingin membela Semen Padang pastinya. Tapi banyak ngira kan di media, aku nggak mau main Semen Padang. Iya, saya sempat baca itu selentingan ya, dan tentu juga masyarakat banyak kecewa gitu. Ih, kenapa begitu? Tapi bagi orang yang berpikir maju ke depan, ya secara profesional sah-sah saja. Ya, ada yang bilang masalah budget dan masalah apalah, masalah nilai gitu kan. Iya, uang-uangnya ya, matematiknya. Padahal kalau ditawarin bisa Semen Padang, aku jujur aja. Di Persija waktu itu ya, aku masih junior kan. Gaji ya pemain junior juga. Kalau bisa Semen Padang. Kalau lebih tawarannya, kalau orang mikir kalau aku milih Persija karena duit kan, karena uang bukan. Berarti deal Persija dasarnya dari seorang Lamata, kenapa deal Persija itu tolong diperjelas lagi gitu, di underline gitu. Iya, itu kan RD waktu itu. Komunikasinya lancar sama RD gitu. Ada senior juga di situ waktu itu. Iya. Orang Padang gitu kan, nanti diajakin ke Persija. Dan Semen Padang udah telat gitu ngabarinnya. Aku udah nunggu-nunggu juga. Tapi ya, kesir situ. Ya, berarti melalui lensa bola Minang satu ini dikelirkan ya, bahwasanya seorang Lamata tidak pernah menolak Semen Padang. Ya. Namun ini lebih kepada etika profesionalnya. Ya. Nah, 2010 ke Persija. Habis tahun-tahun berikutnya nggak pernah lagi di komunikasi. Nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi. Ngambek ya Semen Padangnya. Nggak tahu deh. Cuma sekali itu aja ya. Sekali itu aja. Mungkin dianggap aku nggak mau main Semen Padang kali ya. Pak Yama jual mahal ya. Bisa jadi kan? Sebenarnya itu aslinya, sebenarnya ceritanya. Oke, mudah-mudahan itu apa ya, clear ya, Ya. jadi masyarakat Bukan aku tahu. nggak mau, tapi penawaran terlambat gitu. Dengan pernah juga masalah nilai juga. Bukan tidak mau dan bukan karena uang, Nggak uang bukan. lebih secara profesional. Profesional. Kalau uang aku bilang tadi lebih besar Semen Padang gue kira. Ya. Dekat lagi dari rumah kan, Dekat lagi di rumah kan. main di kampung kita gampang ya. Gampang. Tiap minggu bisa pulang ke rumah, tiap hari mungkin ya. Pariaman dekat ya. Dekat ya. Apalagi sekarang stadion di Pariaman ya, Bang. Iya. Iya. Jadi ya, lebih jelas aja. Biar nggak ada yang ngira gitu. Sekuliah ini menarik ini. Artinya transformasi karir ya. Sempat di tim besar. Kemudian ke Sriwijaya. Sampai ke, kalau boleh bilang kayak ke Persikat dan di bawahnya gitu. Artinya saat itu Alan merasakan nggak ada proses apa ya, penurunan grafik atau gimana nggak? Sebenarnya sih bukan penurunan, aku cuma ngambil tim itu karena pengen dapat kesempatan main aja sih. Kalau aku merasa di tim besar kayak di Liga 1 kesempatan main susah. Makanya aku turun ke Pertimbangannya bawah di sana gitu. ya? Biar lebih percaya diri lagi gitu kan. Taunya nggak juga. Nggak juga ya. Nggak juga. Apa sih permasalahan ya, kita berbicara secara aspek personal ya. Iya, personal, Nah, ya. secara personal kepada diri Alan gitu, secara evaluasi gitu. Apa sih permasalahan yang Kesalahan ya. yang apa? Posisi sih sebenarnya. Nah, gimana itu?
posisi aku tuh lebih banyak di situ asing. Aku lebih suka main di belakang striker kan. Second striker. Belakang striker. Tapi aku sering ditaruh di sayap. Aku nggak mampu main di sayap. Kalau mana aku di situ, aku emang nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa ngatur tempo. Udah pernah dicoba beberapa kali nggak bisa juga. Pasti pernah diskusi ya dengan coach, dengan pelatih. Pertimbangannya menempatkan seorang Alan di wing itu apa? Aku punya kecepatan dia bilang. Kecepatan. Oh defense jelek. Iya. Bertahan. Kalau kita wing kita harus Naik turun nah, kan? itu kalau saya kan nggak, kita tinggal balik ke tengah aja kan. Mm-mm. Bisa ambil nafas di tengah gitu kan. Itu. Di posisi sebenarnya sih. Yang nggak banyak, paling yang ngerti aku main itu ya Subangkit itu lah berarti yang dari aku tim 16 kan dia dulu yang bawa. paham betul dengan Alan ya. Terus ke Sriwijaya udah 1 aku juara, posisi aku di situ. Berarti pas main di Sriwijaya di second striker di tempatnya. Ya namanya juga paling selera pelatih kayaknya. Ya betul. Kalau kita merasa gitu kan nggak boleh juga, kita pengen di sini nggak boleh juga. Enggak lah, kita pemain. Kita ikutin pelatih. Waktu di Persija posisi mayoritas di wing juga. Di wing juga, makanya nggak berkembang di situ. Berarti kalau sejauh ini evaluasi diri seorang Alan Mata itu adalah bermasalah dalam penempatan posisi. Ya. Dan juga apa ya? Karena pelatih nggak banyak tahu juga posisi aku di second. Dibilang aku tuh masih di sayap gitu, di winger gitu kan. Ya, memang kecenderungan kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Saya lihat kecenderungan kita di sepak bola Indonesia ini pemain yang punya kecepatan pasti di sayap di tempatnya. Pertama sayap. Kadang-kadang kan banyak posisi aslinya striker dipindahin ke sayap, alasannya apalagi Liga 1 asing di depan kan. Satu asing. Itu. Banyak ditarik ke sayap kan. Akibatnya kita minim striker kan. Sampai sekarang nggak ada. Sekarang kan. Sejak Bambang Pamungkas pensiun nggak ada kan. Nggak ada. Paling kan Gonzales paling kan sampai kan itu naturalisasi. Itu mah kita. Sebenarnya sih banyak striker nomor 9 di Indonesia. Cuman karena itu susah berkembangnya di Liga 1 pasti pakai pemain asing. Berarti seorang Alan Mata mengakui bahwasannya keberadaan striker asing itu sangat berpengaruh terhadap potensi pemain lokal. Sangat. Ya. Dan juga tengah nggak bisa salahin klub juga. Klub pasti ambil striker asing kan buat di depan, buat menunjang buat prestasi mereka juga kan. Betul. Tetapi kalau kita ingin berbicara secara nasional ya, secara nasional ingin membangun tim nasional yang bagus, kan berawal dari sebuah kompetisi yang bagus dengan klub yang bagus. Sebenarnya gitu. Berarti semestinya tim harus memberi porsi. Harus. Sepertinya seperti itu ya. Ya soalnya ada federasi harusnya yang bikin peraturan. Iya, tim tinggal ini regulasi bisa dibikin ya pemain asing sekian orang. Kenapa nggak regulasinya dibikin harus striker lokal saja? Harusnya. Harusnya. Banyak kan teman-teman yang di Liga 1 pindah ke Liga 2. Alasannya itu. Nggak dapat kesempatan main di Liga 1. Ya, kalau kita boleh jujur, SAD kan salah satu produk yang fenomenal ya. Banyak pemain-pemain yang luar biasa gitu. Kayak Samsir Alam, Alvin, Skipelu gitu. Ini dari Alan melihat ini, dari sekian produk SAD itu, kita berbicara secara persentase ya. Persentase yang sekarang bertahan di Liga 1 itu berapa persen dari produk SAD? Dikit ya, nggak sampai 10% kayaknya. Nggak sampai 10%. Paling main Alvin, Skipelu, Manahati, Abduh. Iya paling itu aja. Ya? Iya nggak banyak. Iya paling ada kiper juga ada. Kemarin dia ada pindah ke Lampung juga. Di bar itu ada satu kiper Benny. Iya ya. Artinya produknya ini programnya mahal ini. Luar biasa. Jangka panjang gitu. Dan ternyata sistem yang dibuat oleh SAD kontra dengan kebutuhan Liga. Alan salah. Setuju nggak kalau saya bilang ini salah satu korban atau gimana gitu? Korban maksudnya? Iya kan selama di SAD itu menunjukkan pencapaian yang luar biasa, grafik yang bagus, dapat ilmu yang banyak. Kemudian setelah kembali ke habitatnya, ke liganya, buktinya berapa persen tadi kan? Iya kan? Sebenarnya sih SAD itu bukan membentuk tim sih tujuannya sih. Individual, membentuk pemain. Untuk dijual gitu kan ke pemain-pemain, ke klub-klub lain gitu aja. Jadi lebih kayak apa ya? Si bisnis lah. Bisnis ya, profit ya. Profitnya, prospeknya yang pikiran. Sepak bola kan harus kayak gitu kan. Bisnis ya? Ya bisnis sekarang kan. Sepak bola ini olahraga bisnis ya? Industri sekarang, bola industri. Tahun 2019 sempat ikut seleksi PSMS? Sempat. Iya.
saya baca artikel, saya baca tulisan gitu. Alan dipulangkan gitu. Dan media waktu itu Pak dipuji. backup gitu. Kenapa ini seorang Alan Marta dipulangkan padahal saat seleksi Bagus. pemainnya menjanjikan gitu. Nah, cerita dikit biar jelas Nah, ini. Nah. waktu di Medan itu ya, aku datang latihan kan, Ya. seksi lah kan. Hmm. Setelah emang waktu itu latihan bagus kan. Habis latihan dipuji sama coach swimming. Hmm. Kan banyak tuh di bola hita di mana-mana gitu Iya, kan. iya. Puji kalau ini bagus, ini pas ini bagus kan. Tiba-tiba besok setelah uji coba, nggak tahu kenapa, aku lagi di luar kan, ditelepon disuruh pulang. Yang nelpon siapa? Yang nelfon itu kitman-nya. Oh, orang lain suruh ini ya. Ya, suruh yang kitman-nya yang nelfon. Bukan kitman bilang ke teman sekamar kan. Teman sekamar nelfon aku. Oh, udah sambung-sambung lagi nggak direct gitu? Nggak direct. Bukan manajemen tempat Alan kayak gini Nggak nggak? ada. Bilangnya apa? Bilangnya nggak gitu, disuruh pulang aja nggak itu suruh pulang aja gitu, suruh pulang nggak udah dibilang cocok. Itulah anehnya sepak bola Indonesia. Habis dipuji, Iya. besoknya suruh pulang, kan aneh jadinya. Ya mungkin anu lah. Atau ada by request evaluasi, maksudnya apa sejauh penelitian seorang Alan Marta ada apa gitu? Nggak tahu, cuma 2 hari di situ. Nggak tahu. Nggak tahu, latihan 1 hari, dicoba 1 hari. Ada cuma baca berita lagi. Iya. Wah ini berita bagus ini, tapi pemain nggak kepilih ini. Makanya. Habis dipuji kan, besoknya habis diangkat jatuhin lagi. Iya, bagus kan dipuji ya. Masih aku simpen videonya itu. Masih ya? Heeh. Masih ada? Masih ada di penunggu nih, di itu. Pada kaget juga sih ada yang DM itu kan di Instagram, kenapa bang ini? Ya nggak tahu. Gue bilang. Aneh sih. Pernah nggak ngobrol sama rekan-rekan pemain ini? Ini kita ngobrol gitu sama rekan-rekan setim. Kenapa ya? Saya begini. Itu kan gue nggak terlalu banyak yang kenal. Kan baru datang situ kan cuma 2 hari di situ. Enggak, maksudnya dengan teman-teman dekat sama pemain gitu, bukan sama yang diseleksi, enggak. Hmm. Pasti dong sebagai pemain ada teman curhat, teman cerita gitu. Kalau diskusi sama teman sih apa sih pembahasannya kira-kira? Nggak ada sih pembahasannya. Nggak ada gitu. Ya udah. Ya paling teman-teman itu ngerti juga sih sepak bola Indonesia gimana. Oh itu sudah sama-sama paham ya? Iya sama paham lah paling. Jadi korban bisnis juga ini ya, korban industri juga ya. Nah, aku nggak tahu juga sih. Itu bukan bisnis lagi itu, Bang. Apa dong, mafia? Nggak tahu deh. Ya, aneh sepak bola Indonesia. Iya, nggak tahu. Ya paling tahu lah pemain-pemainan apa lah kita nggak tahu. Iya, ada by request itu ya. Kita duga-duga aja. maybe. Oh, mereka yang lebih tahu kan. Oke. Sampai sekarang ini 2020 ini, sekarang masih main-main ya. Menurut seorang Alan Marta gitu, kita berbicara dari sisi good side-nya dulu ya. Pencapaian terbaik Alan Marta sejauh ini apa? Menurut Alan? Yang dari sisi Prestasi? sepak bola. Iya, iya sepak bola. Ya yang di timnas itu aja dulu sih. Itu aja. Pas di timnas ya kan kita nggak sampai kepikiran di situ kan. Iya. Yang namanya anak Pariaman usah timnas kan kita nggak tahu. Kita kan nggak pada ngira gitu kan. Pariaman aja setimnas ya. Sempat di PPLP 2 kali seleksi nggak masuk. Berarti Alan pernah ditolak PPLP 2 kali. 2 kali. Seleksi. Alasannya Kena pendek tadi. Padahal aku disuratin dulu top score disuratin Sumbar itu tapi ya. Saya kok jadi berprasangka ya. Prasangkanya kayak gini. Jadi nanti ketika satu tim manajemen nggak suka dengan Alan atau tidak butuh dengan Alan, tinggal bilang aja apa nggak suka posturnya gitu. Pasti gitu. Iya. Praduga saya gitu. Nah, Alan pasti sering mengalami seperti itu kan. Menurut Alan titik terendah dalam karir Alan itu apa? Ya, yang itulah yang titik terendah ya nggak bisa berkembang lagi gitu. Ya fasenya itu kapan gitu? Ya mulai 2017 itu lah. Karena pikiran udah terbagi 2 bang kan. Kuliah udah mau lulus. Oh, kuliahnya kelar kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kelar udah tahun lalu. Alan Marta SH ya? Ya. Itu ini pas main di Palu itulah. Kuliah berantakan kan jadinya. Kalau di Jakarta masih bisa dikejar lah kan, kuliah Sabtu Minggu masih bisa lah. Iya. Bisa kuliah kan. Kalau di Palu kan nggak bisa, pesawat udah 2 kali. Jauh juga kan. Kuliah di Padang. Kuliah di Padang.
Tapi alhamdulillah kelar kan. Nah, jadi sepak bola dikorbanin satu. Nah Hati ini, terbagi jadinya. iya, ini menarik bagi saya. Di dalam proses karir, seorang Alan Marta juga memutuskan untuk menyelesaikan pendidikan. Itu pertimbangannya itu apa gitu? Karena tidak semua pesepak bola mengambil keputusan seperti Gimana itu. ya, orang tua kali ya. Orang tua kan seorang guru juga dua-duanya. Oh, berarti ini anak guru ini. Oh, anak guru. Kakak gue juga ada sarjana dua-duanya gitu kan. Oke. Dia nggak mau juga kalau aku anak bungsu kan. Nah, Iya. akhir dia pengen semuanya anaknya sarjana semua. Berarti bagi kita pendidikan tetap number one. Satu. Iya. Even the football is my life, tapi pendidikan adalah Nomor 1. nomor 1 ya. Oke. Siapa sih yang menjadi sosok idola seorang Alan Marta di pesepak bola gitu? Di karir gitu, yang jadi idolanya Kalau siapa? di Indonesia Bambang Pamungkas, BP. BP sama Bima Sakti. Aku pernah bermain sama mereka berdua di liga. Apa pelajaran yang paling apa ya? Mungkin pelajaran yang hanya Alan Marta temukan itu tidak dilihat orang di media gitu dari seorang BP gitu. BP profesional sejati, Profesional sejati. komitmen. Kalau iya, kalau enggak ya. Sesuatu yang dia nggak suka dia bakal bilang dia nggak suka. Sampai dia pindah ke PPR itu kan karena mungkin ada ya masalah Persija, dia kalau dia masalah dia nggak mau. Profesional sejati. Sejati dia. Orangnya komitmen. Kalau Bima Kalau Bima sama kayak gitu. sama ya. Sama. Dan Bima itu salah satu pemain yang bisa bertahan sampai usia tua ya. Ya. Komitmen dia itu. Menjaga fisiknya luar biasa dia. Fisiknya. Dia jam 9 atau 10 udah tidur dia. No begadang ya. Ya, dia yang mudah-mudahan ini dibimbing sama dia. Kalau bagus lah di segi agama. Bima juga kadang kita diajakin sholat ke Kalau masjid. untuk jadikan panutan kompleks ya. Komplek Bima sama lengkap ya? Pamungkas. Kasih masukan bagus buat pemain muda. Kasih saran gitu. Kalau dari asing siapa? Asing aku belum pernah nemuin sih. Belum ada. Belum ada. Ya, pasti orang duga-duga kan Alan Marta itu pasti sukanya nama Messi karena kayak Kalau asing ya Lionel Messi. Nama Messi ya. Oh iya ya. Gaya mainnya aja sih. Kayak mainnya aja sih. Dulu suka lebih ini, sebelum ada Messi lebih suka Andriy Shevchenko. Shevchenko ya. Oh, sama dong. Padahal aku Interan, seorang Interisti, cuma sukanya Shevchenko. Inter ya? Oh, mohon maaf sana Minang satu ini sama ini kayaknya. Sama orang Inter ini. Suka Inter tahun berapa? Tak kecil. Alasannya dulu itu. Zaman-zaman siapa? Ronaldo sama Zamorano. Iya, itu zamannya itu. Iya. Jadi dulu dibeliin baju lah sama ibu kan, baju Inter. Pirelli gitu ya. Nah, iya. Jadi, dari situ suka. Tapi sukanya ke Shevchenko tapi ke Milan. Ke Milan ya. Ini musuh derby della Madonnina kalau kayak gini. Iya. Dengan perjalanan karir Alan yang sejauh ini, apa pelajaran terbesar yang Alan ambil gitu? Yang pelajaran itu bisa di-share ini buat sekarang adik-adik yang sedang meniti karir ini di sepak bola gini. Ya, pertama kebanyakan anak sekarang gimana ya, cepat puas sih sebenarnya. Cepat puas. Ya. Terus dia kadang melihat sukses cuma dilihatnya suksesnya aja, tapi nggak lihat perjuangannya kayak gimana. Ya, itu perjuangan masuk timnas ya gimana mereka nggak tahu. Perjuangan masuk di klub mereka nggak tahu kan. Jelas dia tahu pas kita di puncak aja. Tapi perjuangan mereka nggak tahu. Kelemahan anak-anak itu. Berarti lebih belajar menghargai proses ya. Ya proses. Sekarang mereka tuh cuma pengen instannya aja. Tapi nggak menghargai proses. Dan Alan telah melalui proses ya. Semuanya aku rasain di sepak bola Indonesia udah kerasain semua. Termasuk apanya ya, tackle-tacklenya ada ya. Tackle dalam artian tackle apa gitu. Tackle luar lapangan gitu ya. Udah rasain semua. Kalau tackle lapangan udah kenyang ya. Ya. Tackle luar lapangan ya. Lebih bahaya sepak bola itu. Sepak bola Indonesia bisa berubah. Dibilangin sekarang 1 jam lagi bisa berubah lagi. Iya bisa jadi enggak. Itu. Dan Alan berbicara karena Alan telah melalui dan merasakan. Rasakan. Jadi bukan sebuah opini, tapi itulah sebuah fakta yang pernah dialami, experience kan. Kalau aku buka lagi entahlah semuanya sepak bola Indonesia. Ya undercover, tapi semua orang udah pada paham gitu. Tapi menurut Alan yakin nggak sepak bola kita bakal lebih baik dengan sekian
banyak masalah. Yakin nggak? Masih Belum ada? terlalu yakin sih. Nggak yakin? Belum terlalu yakin. Belum terlalu yakin. Kalau masih pelatihnya gonta-ganti terus kan, bikin fondasinya kayak gimana? Iya ya. Mana udah bagus, ganti lagi. Iya, gitu. Beda karakteran, beda filosofi kan. Ya, membangunnya butuh waktu. Ya. Nggak bisa instan. Singapura aja butuh juara butuh kan butuh proses juga. Malaysia, Thailand, Vietnam kan? Iya, Vietnam ya. Iya, dibentuk semua kan dari usia berapanya kan? Iya, iya, iya. Kalau Indonesia kan pengen instan, pengen juara-juara aja gitu kan. Enggak juara-juara juga VFF. Kalau bisa dibeli, beli caranya. Rencana ke depan ini, habis ini apa rencananya? Ya belum tahu sih. Enggak, maksudnya apa, masih ada keinginan untuk meniti karir sepak bola? Keinginan masih ada. Tapi belum tahu sih, tergantung kesempatannya dulu kalau ada. Enggak terlalu di-push ya? Buat main bola, Mm-mm. belum tahu sih. Nothing tulus Kalau di aja? hati sih pasti pengen main. Masih pengen main ya? Cuman ya lihat peluang dulu, apalagi sekarang juga COVID kan juga serba susah juga kan. Itu aja sih. Pengen di hati sih masih ada, pengen main. Masih pengen main ya? Untuk pertaniannya masih lanjut ya? Apa? Pertaniannya masih lanjut ya? Masih pengen. Oke, thank you. Terima kasih Alan untuk waktunya. Sebuah diskusi yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Bersama Minang 1, demikianlah eksklusif kita dengan Alan Marta. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dari pembicaraan kita tadi. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.